kenapa engkau selalu membuat cincin kepada para tokoh-tokoh, petinggi-petinggi? Kenapa? Cincin ini bagaikan memori mereka, karena dunia kami tidak ada sesuatu yang bisa menyimpan memori. Jadi, dengan cincin ini, memori-memori pemakai bahkan penggunanya akan disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iman Laslos. Malam hari ini saya bersama Mas Evi, karena Mas Evi itu baru selesai mempelajari ilmu ya, jilid 3. Dia itu baru khatam, atau bahasa ininya itu sudah melalui ijazah di jilid 3 ini gitu teman-teman. Jadi di dalam jilid 3 ini, poin paling penting itu adalah di dalam buku jilid 3 itu ada doa-doa untuk penyembuhan secara goib tanpa perlu kalian ke rumah sakit, dan juga poin pentingnya itu kalian bisa memanggil leluhur kalian dengan cara benda tersebut. Jadi kayak misalkan kalian pun bisa memanggil dewa, terserah dewa apa, yang penting kalian mempunyai suatu benda yang benda itu terbuat ataupun memang diberikan langsung oleh dewa tersebut gitu teman-teman. Mungkin nenek moyang kalian pernah diberikan sesuatu oleh dewa tersebut, nah maka di situ kalian bisa memanggilnya. Nah, ini sebagai pembuktian dan juga cara akan saya pandu teman-teman ya, untuk mewujudkan untuk hal yang awam. Cuman kalau untuk orang yang sudah pro, tak perlu menggunakan simbol-simbol khusus ya teman-teman ya, karena simbol itu sudah terukir di hati mereka. Jadi mereka sudah, misalkan saya mau membuat raja di sini ya, misalkan Mas Evi dalam keliling raja ya, ini dalam pikiran saya itu sudah hafal rajanya wujud bentuknya seperti apa dan melingkar mengelilingi Mas Evi tanpa perlu kita gambar. Cuman karena untuk orang awam itu wajib digambar, sesuatunya itu wajib digambar ya. Kita kasih contoh seperti ini teman-teman ya. Jilid 2 kan ada sebuah raja yang melingkar ya kan teman-teman ya. Di sini pun ada. Jadi sampul simbol belakang itu bukan berarti tanpa makna, memang itu ada maknanya tersendiri. Simbol-simbolnya itu ada simbol-simbol tersendiri ya. Kalau untuk di jilid 2 itu adalah simbol belakang, itu adalah penawar. Misalkan kayak ada orang yang menggunakan mantra untuk memikat wanita, itu simbol belakang itu untuk menetralisirnya teman-teman. Kalau ada yang mengingat simbol itu wujudnya seperti apa, itu nggak akan mempan mantranya. Seperti itu teman-teman. Misalkan Mas Evi wanita mau menggoda saya dengan mantra yang ada di jilid 2 tersebut. Saya masih hafal betul simbol itu ataupun gambar raja tersebut. Itu Mas Evi nggak akan pernah mempan ke saya. Jadi semuanya itu ada maknanya, dan ini pun ada maknanya teman-teman. Jadi cara mewujudkan untuk orang awam, kalau saya sih udah hafal ya gambarnya, bentuknya, titiknya juga hafal. Ini nanti diletakkan di tengah-tengah, maka penciptanya ataupun leluhurnya yang membuat suatu benda tersebut akan muncul. Contohnya ini, saya ada satu cincin. Cincin ini saya dapatkan dari waktu saya bersama Sang Dewi dan yang lainnya. Itu saya dikasih cincin, ada beberapa, cuman kemarin sempat dibagikan ke saudara-saudara kita, dan hasilnya kita buat untuk sedekah ya teman-teman ya. Dan ini juga kita akan buktikan. Dan Mas Evi udah menghafal simbol ini ya? Iya, Mister. Udah ya? Iya. Oke, jadi saya uji coba Mas Evi panggil pencipta ini, cincin ini, pembuat cincin ini, supaya bisa muncul di hadapan Mas Evi.
Ya, saya akan mencobanya, Mister. Perlu gambar ini atau sudah ada di pikiran? Saya sudah ada di pikiran gambar itu. Sudah ada di pikiran? Ya. Bagus kalau sudah ada pikiran. Ya. Kalau nggak bisa, biar buku ini saya letakkan, ini saya taruh di tengahnya seperti ini. Tinggal Mas Ewi baca mantranya. Nanti dia akan keluar langsung ke atas segini. Ya. Gimana? Ya, kalau mau diletakkan juga boleh, Mister. Apa mau coba di pikiran dulu? Terserah Mas Ewi. Ya udah, saya coba yang ada di pikiran aja dulu, Ya Mister. udah, ini pegang. Terserah Mas Ewi mau gambar di sebelah mana? Di sebelah sana. Di sebelah mana Mas Ewi? Ini saya ini ya. Mungkin di sini Mas Ewi coba bayangkan sesuai simbol ini. Hanya dibayangkan kan, Mister? Ya, sambil dibaca mantra yang saya tunjukkan ke Mas Evi. Sama pusat energinya ya. Jadi teman-teman ada beberapa pusat energi yang harus kalian lakukan ya. So, saya kasih contoh sampel di halaman berapa ya. Bentar. Ya, ini pusat energi. Seperti ini ya teman-teman ya. Ya, sambil melakukan pemusatan seperti ini. Ya. Saya akan biarkan Mas Evi mencobanya. Ayo fokus Mas Evi. Ayo gunakan pikiranmu. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak muncul nih, Mister? Mungkin simbol yang kamu gambar itu Gagal ini, Mister. Simbolnya nggak pas ya yang ada di gambaran pikiran saya. bintik-bintik itu harus tepat loh Mas Evi. Soalnya bintik ini itu berpengaruh. Kurang satu aja di ingatanmu. Itu akan sangat berbahaya. Soalnya teman-teman lihat di gambar buku ini, Mas Evi lihat. Ya. Ini bukan hanya sekedar garis, tapi ada bintik-bintik. Ya. Jadi bintik-bintik ini, jika Mas Evi lupa mengingatnya satu saja, maka tidak akan pernah berhasil. Iya, Mister. Kalau kalian ingin mencobanya, mungkin untuk orang awam ya sangat susah sekali untuk menghafal bintik-bintik ini. Kalian cukup mungkin foto ini, lalu dicetak di banner yang cukup lebar ketika ingin memanggil sesuatu yang sangat besar dan diletakkan. Kalian harus punya suatu benda. Memang agak susah untuk Mm-mm. menghafal di pikiran, Mister. Iya, apalagi ketika kalian itu kayak kangen dengan keluarga, mungkin oh ya saya pernah membuat suatu pisau ataupun golok. Nah, itu bisa digunakan untuk memanggilnya. Yang penting ikuti ataupun harus khatam ya di jilid 3 ini ya. Kalau nggak khatam ya akan susah. Di sini tidak ada yang berbahaya ya teman-teman ya. Cuman yang berbahaya sudah saya hilangkan. Jadi saya masukkan di sini tuh semuanya yang baik-baik. Tidak ada yang berbahaya ataupun merugikan diri kalian di dalam diri. Ini gimana, Mister? Saya gagal ini, Mister. Mau pakai simbol ini? Boleh, Mister. Ya udah, silahkan. Saya coba lagi ya, Mister. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kan simbolnya ada, tinggal baca mantra sama energi pusatkan dari ujung rambut hingga anusmu. Pusatkan. Berhasil, Mister. Astaga. Berhasil, Mister. Ya. Ini dia, Mister. Kenapa berbeda ya Mas Evi? Sepertinya memang sedikit berbeda ya, Mister. Iya. Tapi benar kan ini kan? Kenapa? Tapi benar kan? Bukankah itu dari cincin Prabu Janaka? Kenapa yang muncul bukan Prabu Janaka? Digunakan mantra itu. Maaf. Bolehkah saya bertanya? Siapakah engkau? Bukankah yang saya pegang itu adalah cincin dari Sang Prabu Janaka? Saya lancang, saya mohon maaf atas kelancangan saya. Tidak apa-apa, saya mengerti. Karena yang kalian panggil adalah pembuatnya. Saya yang membuatkan cincin ini kepada Prabu Janaka. Karena yang kalian panggil adalah pembuatnya, maka yang datang adalah saya. Mohon maaf, Kisanak itu siapa ya? Saya adalah kakak dari Prabu Janaka. Dan saya juga yang membuat beberapa cincin untuk para raja-raja yang lainnya. Bahkan, saya juga membuatkan cincin untuk Hanuman. Oh, seperti itu. Mohon maaf. Bisakah engkau membuatkan diriku cincin supaya jika terjadi sesuatu, keluargaku bisa mengingatkan, ataupun ketika mereka merindukanku, mereka bisa melakukan ini. Saya sudahlah wafat. Jadi saya tidak bisa melakukan tindakan ketika saya masih hidup. Namun mohon maaf, apa yang kau genggam itu? Yang aku genggam ini adalah cincin dari para raja-raja yang telah wafat dan tidak ada yang menemukannya, maka saya yang mengambilnya karena ini saya yang membuatnya. Kalau kamu ingin memanggil Prabu Janaka, maka janganlah menyebut pembuat cincin ini, maka sebutlah Prabu Janaka.
Oh, seperti itu. Mas Evi tadi menyebut pembuat cincin ini ya, Mas Evi ya? Iya, Mister. Oh, pantas. Mohon maaf, Tuan. Kenapa engkau selalu membuat cincin kepada para tokoh-tokoh, petinggi-petinggi? Kenapa? Cincin ini bagaikan memori mereka. Karena dunia kami tidak ada sesuatu yang bisa menyimpan memori. Jadi, dengan cincin ini, memori-memori pemakai bahkan penggunanya akan disimpan dan akan disebarkan kepada penerusnya. Oh, saya paham Mas Evi. Iya, Mister. Jadi yang muncul itu kan kayak Prabu Janaka Ya, waktu itu kan. Terus dia itu selalu muncul, tapi dia kan sudah mati. benar. Nah di situ ketika muncul itu adalah gambaran dari memorinya sebelumnya. Oh ini harus ini seperti ini. Seperti kalau di dunia manusia itu mungkin zaman sekarang itu flash disk yang menyimpan vlog-vlog kita itu loh. Iya. Ya, saya maksud, Mister. Iya. Jadi seperti Jadi itu, di Mister. zaman dia ini karena berhubungannya dengan magic, penciptanya itu adalah dia, Iya. kakaknya Prabu Janaka. Di dunia kita, memorinya itu ada di flash disk atau di chip. Benar. Jadi ketika kita wafat, itu flash disk itu akan terus bisa diputar-putar oleh keturunan kita. Iya, Mister. Iya, seperti itu ternyata. Bahkan di dunia kita kan sekarang flash disk ya. Mungkin di masa yang akan datang bukan flash disk lagi Mas Evi. Mungkin perkembangan teknologi jadi apa lagi? Iya, benar juga ya, Mister. Iya, Pasti akan ada temuan-temuan baru. iya. Jadi ini adalah kunci utama penemuan pertama sebelum adanya rekaman. Benar. Benar sekali. Jadi semua cincin yang pernah digunakan itu adalah memori, berarti bisa memberitahu segala yang kita butuhkan. Ya, benar sekali. Maaf, cincin siapa yang kau pegang ini? Ada bermacam-macam cincin. Dari Hanuman, dari Rahwana, dari Arjuna. Bahkan dari sang legenda juga ada yang tidak bisa saya sebutkan. Luar biasa, Mister. Luar biasa. Karena kalian telah memanggilku, maka terimalah cincin ini pemberianku pada kalian. Siapa tahu di kalian bisa bermanfaat dan bisa menjadi raja seperti raja-raja terdahulu. Terus bagaimana saya membedakan kalau ini cincin itu bagaimana? Kalau ini cincin Prabu Janaka, ini cincin dari Hanuman. Kalian tidak akan pernah bisa membedakannya dengan kasat mata. Kalau kalian ingin mengetahui
ini cincin siapa dan milik siapa, kalian harus menggunakan batin kalian dan gunakanlah langsung. Atau kalian bisa memanggil seperti diriku dengan sebutan pemakaian. Jika kalian menyebut nama yang salah, tidak akan pernah muncul. Susah juga ya nyari tahu ya Mas Evi ya. Iya misal. Terimalah ini untuk kalian. Mas Evi, Iya. kau yang memanggil jadi kau yang menerima Mas Evi. Ini diterima nih misal. Baiklah misal. Ya. Saya terima. Banyak sekali misal. Berapa biji nih? Terima kasih atas kebaikanmu. Kalau saya memanggilmu lagi dengan simbol yang lebih besar, tentunya engkau bisa bergerak dan berjalan-jalan. Apakah engkau mau mendidikku supaya aku bisa menjadi penerusmu? Memahat, membuat cincin sebagus itu, seindah itu. Kenapa engkau tidak menjawab? Lebih baik jangan. Karena setiap pemahat cincin harus menjadi sang Brahman ataupun resi. Jadi harus melepas dunia dengan wanita. Tuh misal. Nggak bisa ya Mas Evi ya. Nggak bisa misal. Sedangkan saya punya istri. Masa saya harus meninggalkan istri? Iya. Apakah jika dengan memiliki istri tetap tidak bisa? Tidak. Karena wanita harus dihindari ketika membuat ini. Mungkin saya nggak mampu ya Mas Evi. Benar. Iya. Saya nggak mampu meninggalkan istri dan anak-anak saya. Iya. Salam hormat saya. Terima kasih himbauanmu. Kenapa saya tidak dibawa pergi? Cabutlah mantra doamu. Mas Evi, Iya misal. cabut mantra doanya Mas Evi. Baik misal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah misal. Ternyata ini dia misal. Iya. Jadi teman-teman buat kalian yang mau mencabut mantra doanya, jadi kalau dia udah muncul akan muncul terus kan tanpa kita cabut ya. Jadi cabutnya itu ya kalian tinggal mengatakan bahwa kembalilah ataupun balik ke tempat asal kalian itu ya Mas Evi ya. Benar sekali misal seperti itu. Itu mantranya. Biasanya makanya kalau kalian ingat dukun itu Bali ono. Nah itu supaya kalian kembali gitu. Saya pikir penciptanya itu adalah sang ini Prabu Janaka. Janaka Ternyata kakaknya yang menciptakan, dia tidak menikah. Ya. Memang syaratnya seperti itu. Lalu bagaimana sih ini misal? Mau diapakan? Nggak tahu. Simpan saja Mas Evi. Banyak ini loh. Iya, siapa tahu
nanti saudara-saudara kita ada yang membutuhkan apa itu namanya, untuk kayak saya ingin menjadi seperti bijak seperti Hanoman atau gimana itu, bisa digunakan, Ya, ya kan? benar misal. Siapa tahu nanti memang ada dari saudara-saudara kita ya misal ya, Iya, yang menginginkan cincin iya, ini, ya nggak apa-apa sih. iya. Iya, Lagian juga kalau nggak bisa mantra kan cukup dipakai bawa tidur nanti akan ditemuin. benar. Iya, ketika tidur. Iya misal. Syukur-syukur sih bisa membuka mantranya ya Mas Ewi ya. Iya, ya, Berarti ini berkah Mas Ewi. iya misal. Jadi kalian untuk mempelajari buku jilid 3 ini harus detail ya teman-teman ya. Jangan dilompat-lompatin, harus detail. Kecuali kalian memang tujuannya untuk, oh saya ingin baca doa pelunas hutang, zikir pelunas hutang. Terus saya ingin penyakit ini sembuh, oh, nggak apa-apa itu dilewatin. Tapi kalau ingin seperti yang kayak gini, maka dari awal sampai akhir itu harus dihafalkan. Ya, benar-benar diingat betul-betul. Ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Saya Mr. X. Ya, saya sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah itu Mas Ewi. Ya, iya misal. Iya, banyak lagi Mas Ewi. Banyak.